Berjumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan materi untuk cara menghitung perkerasan strukturnya, yaitu perhitungan yang bukan galian dan timbunan. Ini biasanya dipakai untuk menghitung area atau yang ditotal menjadi volume, biasanya seperti bawah permukaan aspalnya, atau mungkin base A, base B, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait untuk perkerasan. Misalnya di bendung ada beberapa contoh perkerasan atau beberapa jenis tanah dan material yang akan dihitung bukan berdasarkan galian dan timbunan. Contohnya seperti ini. Pada pekerjaan umumnya kita akan membuat assembly seperti ini. Nah, assembly ini kita bisa hitung berapa galian dan berapa timbunannya dengan membuat surface pada top atau datum. Tapi kita juga bisa menghitung volume isinya. Cara menghitung volume isinya yaitu ketika kita klik koridornya. Ini sudah ada koridor, lalu saya akan coba membuat koridor baru. Saya akan cek titik ke-1, oke, set all target, tinggal set all lahan existing, oke. Nah, ini adalah koridor jalan. Kalau kita drive akan terlihat bentuknya. Begini. Nah, ini adalah bangunan jalan. Lalu kita bisa lihat perkerasannya berapa masing-masing dari perkerasan itu untuk dilihat jenisnya. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama kita harus mengetahui kodenya. Ini tadi kita yang pakai adalah template tipikal, dan ini adalah tipikal versi 2. Kita lihat yang kita pakai tipikal berapa. Order properties adalah tipikal, berarti ini. Nah, ini masing-masing mempunyai nama karena sudah dibikin. Jadi untuk mengecek namanya seperti yang biasa kita sudah sajikan pada training-training sebelumnya, yaitu cek di sini kode shape ada ini. Ini untuk garisnya link, ini untuk di sini garis-garis ini. Ini untuk bulatan-bulatan ini namanya point code. Lalu kita tutup juga. Nah, ini untuk isinya. Ini ada pave adalah top pavement course area. Ini pave 1, pave 2, base dan subbase. Kita akan coba cek subbase-nya berapa gitu ya. Lalu kita cek ini sudah digabungkan antara kanan dan kiri. Lalu cek di sini kode, ternyata posisi ini sama. Jadi ketika kita menghitung volume, otomatis di sini 2, 3, 4 akan tergabung. Caranya yaitu section kompon material bisa, atau mungkin Anda juga yang suka dari sini analisis kompon material sama ya. Oke, ini adalah argumen, ini adalah PO-nya 50, 20 sampling yang kita buat. Oke. Lalu kita ini adalah galian dan timbunan. Kita akan ganti surface-nya, kita hapus dulu biar kita nolkan. Nah, kita akan mengganti ini menjadi, sebenarnya kita hitung bawahnya saja. Kompon material, oke. Lalu khusus untuk bawah tidak cut and fill, tapi kita ganti dulu ke bukan kompon material. Kompon material, oke. Lalu di sini adalah material standar. Oke, lalu di sini adalah composite curve correction. Sampai di mana kita tadi ke section kompon material. Lalu oke. Lalu ini adalah untuk existingnya, seperti biasa kita masukkan lahan existing. Dan datum adalah koridor top. Oke, lalu koridor shape kita oke juga. Koridor shape-nya pakai ini tidak masuk ke sini. Oke dulu. Nah, setelah oke, lalu kita ulangi lagi untuk menghitung materialnya. Oke. Lalu di sini sudah ada material yang untuk ground dan remove untuk galian dan timbunan. Kita masukkan add new material. Add new material, lalu kita ganti nama material 5 itu menjadi misalnya subbase.
Nah, di posisi ini kita tidak menggunakan surface tapi menggunakan koridor shape. Lalu kita akan memasukkan di sini adalah depot subbase, lalu kita tanda plus, oke. Ini bukan cut, bukan fill, bukan cut and fill, bukan urut, tapi kita ganti dulu menjadi struktur. Strukturnya, shape-nya bisa diganti-ganti, basic, head, segala macam, ini sudah otomatis disediakan. Tapi yang paling penting untuk menghitung volumenya kita tambahkan di sini. Yang mau dihitung apa? Subbase atau B1 atau F1 atau F2. Kita ambil subbase, lalu kita tanda plus seperti ini. Ini namanya subbase. Lalu oke saja, selesai. Kalau kita mau menghitung volume, section, add table, total volume, ini untuk galian dan timbunan. Tapi kalau untuk perkasan kita menggunakan material volume. Klik, lalu kita ganti. Ini bukan grain demo, bukan ground fill, bukan ground demo, tapi subbase, sama dengan yang tadi kita kasih nama. Terus oke, kita print di sini. Nah, ini adalah volume dan area dari subbase tadi, material dan volume. Kalau kita mengeluarkan di posisi reportnya, oke. Lalu ini 50. Nah, ini bisa diganti material list atau galian dan timbunan. Kapil, oke. Akan yes. Nah, ini total dari materialnya. Oh, bukan ini. Section, indirect volume report, material list, select material, open. Oke. Yes. Ini ground remove, ground fill, subbase. Nah, ini hanya subbase saja. Ini adalah galian, timbunan, dan isi dari subbase. Jadi masing-masing dari perkelasan itu bisa dibikin terpisah. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kasusnya tidak jalan tapi bendungan? Nah, rekan kita ada yang mempunyai kasus dengan bendungan. Nah, kita sudah membuat tes atau trial seperti ini, beberapa contoh layer. Kalau akan kita coba, ini contohkan bagaimana membuat bendungan. Bendungan agak custom, jadi saya buat dari polyline biasa. Lalu kita cek ganti namanya typical barrier. Oke, namanya typical barrier. Lalu akan saya hapus ini. Saya akan contohkan. Oke. Nah, untuk bendungan ada beberapa custom dari material yang diinginkan. Namanya seperti ini. Ini ukurannya sudah ditentukan ya, jadi saya hanya mencontohkan saja kira-kira. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kita akan hitung satu demi satu untuk menjadi material. Nah, misalnya bendungan yang di dalamnya menggunakan bahan material yang kedap air, lalu di sisi luarnya adalah sisi perkuatan. Bagaimana caranya kita menghitung material ini agar terpisah? Akan saya contohkan satu, copy di sini, ini dari sini saja, karena 1 dan 2 fragment ini sudah mewakili semua ya. Lalu akan saya masukkan ini menjadi assembly-nya, caranya dengan koridor, create some assembly from polyline, lalu klik objeknya, ini adalah bendung 1, oke. Lalu kita masukkan kode, add kode, angka saja biar gampang, 1, enter, 1 enter. Lalu saya akan tambahkan poin kode 1 enter.
2 enter, enter lagi, kita klik objeknya, 3 enter, enter lagi, kita klik objeknya, 1 enter. Oke, ini adalah 1, 2, 2, 1. Kalau nama ininya adalah 1. Lalu saya akan tambahkan shape, klik kanan, add shape. 1, 2, 3, 4, enter. Nah, ini namanya shape. Lalu kita kasih nama shape, add kode, angka ini adalah 1. Enter. Klik di sini. Kalau dia sudah berubah jadi warna putih, nah ini udah angka 1. Lalu ini saya mirror, ini akan saya masukkan sini 1, 2, 2, 1, tapi ringnya semua angka 1, 1, 1, 1. Lalu shape-nya adalah angka 1. Lalu saya akan add modify origin, saya akan ambil namanya. Lalu saya akan add to assembly, klik ini. Nah, ini angka 1. Ini adalah angka 1, 2. Oke, ini 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, susah juga ya. 3, oke, kata B saja. B, 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 B. Klik corridor, dan from polyline, klik objek, bendung 2. Oke. Lalu kita add. Kalau kita tidak butuh link atau kode ini, kita bisa langsung ke shape, add shape, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Walaupun tidak dibikin kode, dia juga bisa. Lalu hanya shape-nya saja yang digunakan, add kode, angka B misalnya, area B, enter, klik objek tengahnya sampai kena. Nah, ini sudah jadi, walaupun tidak pakai kode, tidak pakai kode. Nanti kita akan lihat di koridor bedanya kalau mau pakai kode atau tidak. Ketika kita bikin kode ini 1, 2, 2, 1, maka dia akan menerus membuat garis bantu. Tapi add to assembly. Oke. Lalu koridornya akan kita ganti. Oke, tengahnya akan saya kasih kode agar saya mudah. Nanti ketika saya driving add kode, kalau di oke, di sini tidak bisa dikasih kode karena memang ternyata tidak saya lupa membuat middle-nya. Jadi dia akan nanti ketika kita drag bisa ambil kiri atau kanan karena kita tidak membuat poin kode. Klik ke kanan, corridor properties. Ini ganti dengan typical barrier. Oke, tidak perlu set all target karena ini bangunannya tidak menampak ke target. Nah, lalu ketika kita view as isometric, yang tadi kita bikin poin kode jadi, tapi yang tidak saya bikin poin kode dia tidak ada garis menerus. Ini agak putus-putus karena frekuensinya tidak terlalu jauh. Saya akan rubah misalnya 2, 2, 2, 2. Oke, kita lihat. Nah, ini tapi terlalu rapat juga malah menunjukkan ini ke arah sana ya. Oke, kita ganti terlalu rapat ini. 5, 5, 5, 5. Oke. Oke, berarti bangunannya ini dari sini, ini adalah atasnya ke arah sana. Jalan terus. Ini atas, ini bawah. Nah, ini kode tadi. Kode 1, kode 2, kode 1. Sedangkan yang tidak saya kasih poin kode, dia tidak ada garis ke arah kanan. Kalau kita drive, dia hanya maunya pada posisi kodenya saja. Select corridor, dia tidak mau pada posisi ini, kita kembalikan ke posisi top. Oke. Lalu kita klik di sini, kita drive, kita taruh di sini. Nah, di sini. Klik out, ini adalah bagian atasnya ya, atas dari bangunannya. Kodenya putih jadi tidak kelihatan. Di sini sebelah kiri tidak jadi karena tidak ada di bagian terus. Kita sudah punya koridor, lalu bagaimana menghitung volumenya? Volume dari ini di gambar cross sectionnya ini juga sudah ada.
Kalau kita mau klik lalu kita update group layout, nah ini adalah ini bangunannya sekarang sudah berubah, bukan jalan lagi tapi misalkan bendungan atau mungkin sesuatu bangunan yang lain. Kalau kita ganti dengan model lain, kita klik section view group it, lalu section koridor ini Surya 2, saya ganti dengan misalnya keyword dan kode style. Ada akhiran tapi skalanya terlalu panjang jadi dia tidak nol. Kita bisa ganti yang lain, misalnya kita pakai NZ without hatching atau with hatching. Oke, like. Ya, belum ada hatchingnya karena kita belum masukkan kode. Tapi pada lokasi ini kita bisa memasukkan lagi, klik di kanan, section view to properties, koridor sini, lalu ke sini, lalu kita bisa import kode. Ini sebenarnya belum masuk di sini. Kita import kode, lalu kita klik di assembly-nya. Ini kode sini, atau kita select semua saja, enter. Maka setnya akan masuk di 1 dan 2. Nah ini blank, kita bisa ganti dengan shape yang kita mau, misalnya select atau unfill 134 ini satu head of assembly, head of assembly gray kayak begini ya. Kita lihat yang lainnya ini adalah color 134 head of assembly, bukan plain fill tapi yang head of assembly. Oke, misalnya ini, oke. Saya jadi baru ya. Setelah oke, kita sini. Sekarang sudah tentu ini berbeda. Lalu tinggal kita hitung volumenya. Volumenya yaitu section, komput material, oke. Ini tidak ada ground remove ya, karena kita tidak ada itu. Lalu ke struktur database yang tadi. Kita hapus dulu, oke. Lalu kita add new material, lalu material ini kita ganti material 6 ini. Nah, material ini bukan ground fill, tapi kita ganti menjadi zona 1 misalnya, zona 1, dan yang kedua zona B. Lalu untuk zona 1 ini bukan cut, tapi struktur. Struktur itu maksudnya bangunan, jadi bukan cut, atau struktur. Lalu di sini juga koridor ini ada 1 dan ini. Untuk zona 1 kita masukkan bangunan 1 tanda plus, lalu add new material lagi, ini zona B. Untuk zona B kita masukkan lagi, nah, ini juga bukan cut tapi kita ganti ke struktur, lalu kita ganti oke. Setelah itu baru oke. Nah setelah oke tinggal kita keluarkan volumenya. Ini bisa satu-satu atau bisa 2 skala 2, ini akan ditambahkan. Kalau satu-satu ini section, input table, material volume, ini pilih zona 1 atau zona B. Nah ini zona 1, oke. Ini speednya, ini zona 1. Ini kalau saya keluarkan lagi, zona B. Di table, oke. Atau bisa dua-duanya di jumlah dari 46 ke ini, kita bikin lagi section, komput material, oke. Lalu kita bikin add new material, hanya gabungan zona 1 plus zona B, daripada kita ngitung manual misalnya, atau dieksekusikan juga bisa sih sebenarnya, zona 1 plus B, jadi gabungan antara zona 1 dan zona B. Caranya di sini sama juga ganti struktur. Lalu ini ganti koridor shape, ini koridor 1 sama dengan tadi. Lalu langsung digabung, pilih lagi koridor 2, klik dan ya. Zona 1 plus B ini adalah gabungan dari koridor depot 1 dan koridor depot B. Oke, kalau sudah, lalu kita cek hitungannya. Section, add table, material volume, ini material listnya, ground remove-nya diganti zona 1 plus B. Oke. Ini adalah gabungan dari zona 1 plus B. Ini adalah 65, 46 plus 19 plus 20. Oke.
Lalu kalau kita bikin report di sini section generate column report materialis bersama, tapi ini yang harus diganti ke select material, baru oke, lalu yes. Nah, zona 1 berapa, zona B berapa, zona 1 plus B, jadi tinggal kita klik kanan, select all, klik kanan, copy, kita buka di Excel. Ini sudah hitungan. Jadi bukan hanya teks, tapi bisa dimodifikasi. Ini kartunya tentunya harus dibuatkan galian dan timbungannya. Oke, seperti ini. Kita tinggal membesarkan, lalu kita cek ini sudah angkanya. Misalnya kita rumuskan di sini plus 2, dia hidup dan benar. Jadi bukan teks. Kira-kira seperti itu sampai di sini. Oke, mohon maaf akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.